Teman-teman, terima kasih sudah ke rumah saya. Syukuran kecil-kecilan atas kemenangan teks musikalisasi puisi. Kita juga sudah membahas unsur pembangun puisi dan kaidah kebahasaannya. Iya Andi, ada baiknya kita juga berkarya menciptakan teks puisi seperti para penyair Indonesia yang luar biasa hebatnya itu. Menulis teks puisi susah kan, Harry? Orang yang punya bakat saja yang bisa. Sebenarnya sih memang susah. Orang yang punya bakat pun akan susah kalau tidak berlatih menulis teks puisi. Benar, Harry. Orang yang tidak berbakat menulis teks puisi, asalkan dia rajin dan giat berlatih, dia akan terampil menulis teks puisi. Wah, kalau begitu saya akan menulis teks puisi ah. Apakah kalian mengetahui apa pengertian menulis teks puisi dan langkah-langkah menulis puisi? Mari kita temukan jawabannya pada pembahasan berikut. Menulis teks puisi adalah kegiatan mengungkapkan perasaan dan ide dalam bentuk teks puisi. Teks puisi yang dihasilkan biasanya merupakan ekspresi dari hati. Langkah-langkah menulis teks puisi adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan tema. Tema merupakan ide atau pikiran yang mendasari penulisan teks puisi. Banyak tema yang bisa dituangkan dalam bentuk puisi, misalnya keindahan alam, masalah kehidupan, masalah sosial, keagamaan, dan percintaan. Ide dapat diambil dari pengalaman pribadi. Pengalaman merupakan segala sesuatu yang pernah dibaca, didengar, dilihat, dirasakan, atau dialami. Misalnya, ketika muncul ide yang kuat berupa hubungan antara penyair dan Tuhan, maka puisinya akan bertema ketuhanan. Begitu pula ketika muncul ide atau gagasan yang berkaitan dengan persoalan sosial, maka puisinya akan bertema kritik sosial. Kedua, mengumpulkan bahan. Bahan penulisan teks puisi dapat diperoleh dari beberapa sumber, seperti pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, hasil imajinasi, atau hal yang dialami dan disaksikan di lingkungan sekitar. Sumber yang paling bagus adalah hal yang ada dalam pikiran kita, karena sebuah puisi pada dasarnya merupakan gambaran batin penulisnya. Apa yang ditulis adalah curahan semua persoalan atau gejolak hati penulis. Ketiga, memilih kata atau diksi. Diksi merupakan unsur utama pembentuk teks puisi. Pemilihan kata diperlukan untuk membentuk kesatuan bunyi, irama, larik, dan bait yang padu, sehingga apabila dibaca menimbulkan efek bunyi yang indah. Salah satu sumber ide untuk menulis puisi yang paling mudah didapatkan adalah berdasarkan pengalaman pribadi. Keempat, memberi judul. Judul puisi cukup 1 atau 2 kata. Judul dapat diambil dari tema atau pilihan kata tertentu yang berkesan. Judul diungkapkan dengan kata-kata yang menarik. Judul harus menggambarkan keseluruhan isi puisi. Kelima, mengevaluasi teks puisi yang sudah dibuat. Mengevaluasi teks puisi yang sudah dibuat dengan cara membaca kembali puisi secara berulang. Bagian yang perlu dievaluasi adalah ketepatan diksi, rima dan irama, makna simbol, majas, rasa, serta tipografi. Jika perlu, dapat mengganti kata-kata yang dirasa kurang tepat. Hubungkan setiap kalimat dengan kata penghubung yang tepat, sehingga menunjukkan kohesi dan koherensi atau pertalian antar kata dan pertalian makna. Contoh hasil menulis teks puisi. Seperti yang telah kita ketahui, sumber menulis puisi dapat diambil dari pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, hasil imajinasi, atau hal yang dialami dan disaksikan di lingkungan sekitar. Salah satunya adalah pengalaman membaca sebuah berita. Berdasarkan dari berita yang dibaca, kita dapat membuat teks puisi berdasarkan peristiwa yang diberitakan. Contoh hasil menulis teks puisi berdasarkan berita banjir. Poin penting pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Menulis teks puisi adalah kegiatan mengungkapkan perasaan dan ide dalam bentuk teks puisi. Teks puisi yang dihasilkan biasanya merupakan ekspresi dari hati. Kemudian, berikut ini adalah langkah-langkah menulis teks puisi.